Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, kita bertemu lagi pada hari ini. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna dengan baik. Ya, Ibu pimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, jadi anak-anak untuk hari ini kita belajar tentang materi baru, yaitu tentang himpunan. Tentang himpunan ya. Nah, sebelumnya kalian mungkin belum pernah belajar tentang himpunan di SD. Karena ini merupakan materi baru. Kalau berbeda halnya dengan pelajaran bilangan sebelumnya, kalian sudah pernah belajar mengenai bilangan di SD. Tapi kalau misalnya mengenai himpunan itu belum pernah sama sekali ya. Nah, jadi di himpunan ini erat kaitannya nanti dengan bilangan ya, dengan pelajaran sebelumnya. Masih ada kaitannya dengan bilangan seperti contoh yang ada pada tayangan itu. Nah, di sana itu kan ada menyebutkan bilangan juga. Nanti materi bilangan juga akan terkait dengan materi himpunan. Ya, langsung saja ya. Nah, sebagai contoh, himpunan yang kita pelajari nanti, contohnya seperti yang ada di layar. Itu adalah himpunan bilangan prima selain 2. Kemudian semua faktor dari 12. Nah, itu termasuk himpunan. Yang lagi satu, yang di sebelahnya itu bukan himpunan. Bukan himpunan, misalnya kumpulan gadis cantik di Indonesia, kemudian kumpulan pria tampan di Indonesia, ya, begitu. Nah, itu disebut bukan himpunan. Nah, lalu kalau himpunan, pengertian himpunan itu seperti apa? Sebelum kalian menjawab, kita akan mengisi LKPD terlebih dahulu. Nanti di sana sudah terstruktur, sudah terinci bagaimana langkah-langkahnya ya supaya kalian dapat menemukan bagaimana itu konsep himpunan. Nah, kalau gitu Ibu tayangkan saja LKPD-nya dulu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 2 permasalahan. Nah, untuk permasalahan yang pertama, di sini Bu Guru ingin mendata apa saja alat tulis yang dibawa oleh siswa kelas 7. Karena banyak sekali siswa, Bu Guru mengalami kesulitan dalam mendata. Nah, sekarang coba kalian bantu Bu Guru untuk mendata. Alat tulis yang ada di kotak pensil saya, Iya. pensil, penghapus, pulpen, Ya. pengerot, penggaris. Oke. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Anggar alat tulis apa saja yang ada di kotak pensilnya. Nah, kemudian Ibu bertanya lagi kepada Anggar. Selain alat tulis, apakah masih ada benda lain yang ada di kotak pensilnya, Anggar? Tidak, Bu. Itu saja. Ya, itu saja. Kalau misalnya teman-teman yang lain, misalnya Erika, ada nggak benda lain yang ada? Tidak, Bu. Kan? Nah, setelah kalian tadi membantu Bu Guru untuk menyebutkan alat tulis kalian, lalu kalian coba sebutkan suatu kumpulan yang ada di sekitar kalian. Kumpulan alat-alat untuk membersihkan rumah. Boleh. Sapu, pengepelan, Ya. dan lap. Ya, boleh. Sapu, pengepelan, lap, kemudian ada kemoceng lagi, kan gitu ya. Ya. Jadi himpunan Ya, Bu. adalah Saya, Bu. ya, Saya, Bu. ya, siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, siapa? Tadi Anggar udah ya, Teguh.
Jadi himpunan adalah kumpulan benda atau objek-objek yang dapat didefinisikan secara jelas atau pasti. Ya, jadi himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan secara jelas dan anggotanya pasti apa-apa aja ya. Anggotanya yang kedua. Nah, di sini terdapat empat kegiatan, 4 percakapan ya. Nah, di sini mereka berdebat ceritanya. Untuk yang pertama, saya tinggi, kamu rendah kan? Ah, saya juga tinggi kok. Jadi dia berkata seperti itu. Nah, lalu dapatkah kalian menentukan secara pasti anggota yang berasal dari kumpulan murid-murid yang tinggi di kelasmu? Dapatkah kalian menentukan siapa aja yang tinggi di kelas? Ya, tidak bisa ya. Tidak. Kemudian kumpulan benda-benda yang mahal. Apakah kalian dapat menentukannya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Tidak, Karena Bu. apa? Kalau benda-benda mahal itu bagaimana? Benda Karena- mahal setiap karena- orang Karena benda-benda mahal Berbeda-beda. setiap orang berbeda. ya. Jadi kalau benda-benda mahal itu kan setiap orang berbeda-beda ya, tidak sama. Ada yang menurut si A itu bendanya mahal, kalau menurut si B tidak mahal. Nah, begitu juga untuk penampilan rapi di sekolahmu serta kumpulan bunga yang harum. Nah, tadi kalian sudah menentukan bahwa aktivitas 1 itu adalah himpunan. Lalu apakah aktivitas 2 juga himpunan? Tidak. 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 Kenapa bukan himpunan? Karena objeknya tidak dapat Didefinisikan didefinisikan dengan jelas. Yang jelas, yang himpunan, kumpulan kendaraan beroda 2. Kalau yang bukan himpunan, kumpulan pria tampan di kelas. Suatu kumpulan, objek atau benda dapat didefinisikan dengan jelas, maka dapat disebutkan sebagai himpunan. Kalau suatu kumpulan atau objek yang belum memiliki definisi dengan jelas, tidak dapat disebutkan sebagai himpunan. Iya, terima kasih. Ya, Bu. Oh, Ketut dan Hendra. Ya. Ya, silakan. Syarat suatu kumpulan dapat dinyatakan sebagai himpunan harus dapat didefinisikan dengan jelas. Iya, terima kasih Danen. Jadi syarat suatu kumpulan dapat dinyatakan sebagai himpunan itu dia memiliki definisi yang jelas. Artinya objeknya merupakan objek yang jelas. Nah, jadi anak-anak itulah yang namanya himpunan dan bukan himpunan. Jadi kalian sudah dapat membedakan yang mana namanya himpunan, yang mana bukan himpunan. Nah, sebagai evaluasi, nanti Ibu akan berikan kalian soal-soal, nanti silahkan itu dijawab ya. Dan untuk menilai keaktifan kalian, nah kita akan menggunakan aplikasi Kahoot namanya. Ada yang pernah dengar nggak? Pernah, Bu. Iya, jadi dia semacam aplikasi permainan. Jadi silahkan nanti di-download. Di sana nanti siapa yang cepat, dia merupakan pemenangnya. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu untuk di luar jam ini Ibu akan berikan aplikasinya. Jadi dari sana Ibu bisa menilai tingkat keaktifan kalian. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara penyajian himpunan. Ya, jadi pelajari baik-baik lagi supaya untuk pertemuan berikutnya kita bisa belajar dengan maksimal. Untuk hari ini Ibu akhiri dulu sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Ya, terima kasih anak-anak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.